Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widiastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis perbandingan antara ekonomi makro dan mikro, perspektif teoritis dan praktis. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Dalam ilmu ekonomi terdapat dua cabang utama, yaitu ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan, sedangkan ekonomi mikro fokus pada perilaku individu atau unit kecil dalam ekonomi. Perbandingan antara kedua cabang ini memberikan wawasan yang mendalam tentang cara sistem ekonomi beroperasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Kita masuk pada materi pertama, yaitu analisis teoritis. Definisi dan lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi dalam skala besar, yaitu keseluruhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Ini mencangkup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan definisi dan lingkup ekonomi mikro adalah cabang ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam memilih cara terbaik untuk menggunakan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya yaitu perspektif teoritis ekonomi makro, terbagi atas tiga, yaitu yang pertama variabel agregat. Fokus pada variabel agregat seperti produk domestik bruto atau PDB, tingkat pengangguran, inflasi, dan tingkat suku bunga. Yang kedua yaitu interaksi antara faktor-faktor ekonomi besar, mempelajari bagaimana faktor-faktor ekonomi besar seperti konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dan yang ketiga yaitu kebijakan fiskal dan moneter, mempelajari mengidentifikasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan siklus bisnis dan mencapai stabilitas ekonomi. Sedangkan perspektif teoritis ekonomi makro terbagi atas tiga, yaitu perilaku konsumen, menganalisis perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan konsumen dalam membeli barang dan jasa, termasuk preferensi mereka terhadap barang, utilitas yang mereka peroleh dalam konsumsi, serta elastisitas harga barang tersebut. Yang kedua yaitu perilaku perusahaan, memahami perilaku perusahaan dalam hal produksi, penentuan harga, dan alokasi sumber daya. Dan yang ketiga yaitu struktur pasar, meneliti struktur pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli, dan dampak terhadap efisiensi ekonomi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu analisis praktis. Yang pertama yaitu implikasi kebijakan ekonomi makro, terbagi atas dua, yaitu kebijakan fiskal. Penggunaan kebijakan fiskal untuk mengatur tingkat pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Implikasi utama dari kebijakan fiskal seperti pertama yaitu stabilitas ekonomi. Penggunaan kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang kedua itu distribusi pendapatan, yaitu kebijakan fiskal yang mempengaruhi distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu investasi. Yang keempat itu publik, pengeluaran pemerintah dalam pembentukan investasi publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan juga meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang. Yang terakhir itu efek crowding out. Namun penggunaan kebijakan fiskal yang berlebihan dapat menyebabkan efek crowding out
di mana pinjaman pemerintah untuk mendanai defisit anggaran, pengurangan ketersediaan dan pinjaman bagi sektor swasta. Yang kedua yaitu kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan kebijakan pelonggaran kuantitatif untuk pengendalian inflasi dan mengatur suplai uang. Implikasi utama dari kebijakan moneter yaitu pertama, inflasi. Salah satu tujuan untuk kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter juga memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu kebijakan moneter yang juga dimaksud untuk menjaga stabilitas keuangan. Yang terakhir itu kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi nilai-nilai tukar mata uang nasional. Selanjutnya yaitu implikasi kebijakan ekonomi makro, yaitu perlindungan konsumen melalui regulasi harga dan standar kualitas barang dan jasa. Terbagi atas 4 poin. Yang pertama, kesejahteraan konsumen, yaitu kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dengan memastikan bahwa barang dan jasa yang mereka beli memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kedua yaitu kepuasan konsumen, yaitu dengan adanya standar kualitas yang ketat, konsumen akan lebih percaya diri dalam pembelian mereka. Yang ketiga itu keseimbangan pasar. Regulasi harga juga membantu menjaga keseimbangan pasar. Yang keempat yaitu inovasi dan kualitas kebijakan. Ini juga mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. Yang kedua yaitu antitrust laws untuk mencegah monopoli dan mengedepankan persaingan yang sehat di pasar. Terbagi atas 4 poin, yaitu yang pertama mempertahankan persaingan, yaitu antitrust law bertujuan untuk memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dengan mencegah terbentuknya monopoli atau oligopoli yang dapat menghambat persaingan. Yang kedua yaitu inovasi. Persaingan yang sehat mendorong inovasi. Yang ketiga yaitu pembatasan kekuatan pasar. Kekuatan pasar yang besar bagi satu atau beberapa perusahaan dapat merugikan konsumen dan bahkan mempengaruhi struktur industri secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu pembentukan pasar yang adil. Antitrust laws juga berkontribusi pada pembentukan pasar yang adil bagi semua peserta, termasuk perusahaan kecil dan menengah. Selanjutnya yaitu interaksi antara ekonomi makro dan mikro. Kondisi ekonomi makro yang stabil dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan konsumen dalam ekonomi mikro. Sebaliknya, keputusan dan perilaku individu dalam ekonomi mikro dapat mempengaruhi variabel-variabel makro seperti tingkat tabungan nasional dan investasi. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu analisis perbandingan antara ekonomi makro dan mikro bertujuan untuk menunjukkan bahwa keduanya saling berkaitan dan memiliki dampak yang signifikan pada sistem ekonomi secara keseluruhan. Memahami perspektif teoritis dan praktis dari kedua cabang ini dapat membantu para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan ekonomi yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.